Bolehkah aku jujur bahwa sejujurnya ini merupakan kali kedua aku merekam video pembahasan untuk penampilan di Helatan Cannes Film Festival 2023. Mengapa seperti itu? Tentu saja kita semua tahu bahwa diri kita sendiri merupakan kritikus terbesar dalam hidup kita. Dimana aku sudah menyelesaikan video ini sebetulnya itu 3 hari setelah acara Cannes Film Festival 2023 resmi ditutup. Dan kebetulan itu merupakan saat-saat yang berdekatan dimana aku harus mempersiapkan diri untuk menghadiri sebuah event. Dimana 3 Juni lalu aku menghadiri Beauty Fest Asia by Popbella bersama Salsa Kosmetik. Dan karena aku merupakan warga Bandung, dimana aku harus mempersiapkan diri untuk keluar kota, yaitu ke Jakarta. Memang tidak jauh, tapi ini merupakan sebuah event yang cukup besar ya, dan aku butuh membawa banyak barang. Sehingga pada masa tersebut pikiran aku terbagi, terpecah belah ke sana kemari, dan aku merasa bahwa video sebelumnya itu kurang layak untuk dipertontonkan. Dan walhasil aku merekam ulang hari ini, dimana ini sudah hampir mencapai 2 minggu setelah acara tersebut. Walaupun terhitung relatif telat, tapi aku rasa tidak ada yang terlalu telat jika kita akan membahas utamanya acara sepenting Cannes Film Festival 2023. Apalagi dengan permintaan yang membludak dari kamu semua untuk aku dapat membahas penampilan perwakilan dari Indonesia di ajang internasional tersebut. Maka dari itu, tanpa panjang lebar lagi, kita akan memulai pembahasan ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like dan share video aku kali ini, karena itu semua merupakan bentuk timbal balik agar aku dapat lebih mengenal dan mengetahui pembahasan apa saja yang kamu sukai. Dan jika kamu suka video kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu selalu update dengan berita, sejarah, informasi, dan bumbu-bumbu gosip seputar dunia fashion. Tentu saja hanya di channel aku, Friendly Fashion Flash. Terima kasih banyak bagi kamu yang sudah datang dari Instagram dan juga TikTok aku. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama untuk kamu yang sudah rutin bersedia untuk berdonasi untuk channel ini. Karena dengan dukungan kamu semua memungkinkan aku untuk terus memproduksi konten yang semoga lebih berkualitas dan semoga juga bermanfaat. Dan tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai pembahasan penampilan para pesohor di Helatan Cannes Film Festival 2023. Mari kita mulai pembahasan penampilan dari para pesohor di Cannes Film Festival 2023 bagian 2 dengan perwakilan dari Indonesia. Yang pertama yaitu adalah aktris Raline Shah. Di sini ia tampil senada dan selaras dengan ragam rona biru yang tengah trendy. Total ada sejumlah 4 tampilan yang ditampilkan oleh Raline Shah pada Helatan karpet merah utama. Pertama-tama aku ingin memberikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk Raline Shah sebagai selebriti Indonesia yang memiliki banyak akses untuk dapat mengenakan karya dari perancang kenamaan internasional. Dia tampil dengan gaun yang kontemporer yang tampak begitu segar untuk dilihat di karpet merah, tapi juga ia tak ragu untuk tampil klasik. Bahkan ia dengan bangga dan anggunnya mengenakan kebaya Indonesia. Masing-masing tampilan yang dipilih oleh Raline Shah dan tim itu dapat memancarkan aura Raline Shah dengan optimal. Tepuk tangan terlebih dahulu. Aku sangat suka dengan tampilan kontemporer di mana ia mengenakan gaun kutuh dari Gaurav Gupta. Yang ini bukan merupakan kali pertama Raline Shah mengenakan karyanya. Bahkan pada Cannes Film Festival di tahun lalu ia sempat mengenakan gaun dari Gaurav Gupta. Jika pada tahun lalu Raline Shah mengenakan gaun Gaurav Gupta dengan tampilan yang tampak lebih klasik dan juga glamor, untuk di tahun ini aku merasa tampilan Raline Shah ini jauh lebih segar, jauh lebih sedikit santai ya, tapi tetap mempertahankan unsur glamornya. Santai karena konstruksi dari gaun biru ini jauh lebih simpel, tetap glamor dengan unsur drama pada bagian bahu, dan pastinya dilengkapi dengan perhiasan dari Chopard yang begitu mencuri perhatian. Lalu ada gaun rancangan dari George Hobeika, itu adalah perancang asal Lebanon, ini dari koleksi Fall Winter 2023. Sangat glamor, rancangan ini mengingatkan aku pada masa jaya, masa keemasan perfilman Hollywood di tahun 20-an. Raline Shah tampil glamor, meski di sini aku memiliki sedikit catatan pada bagian aksesorinya, yaitu pada bagian kalungnya yang menurut aku agak sedikit mengganjal dengan rancangan garis-garis dari gaun yang dikenakannya. Pendapat ini merupakan preferensi dan juga estetika pribadi aku, dimana menurut aku untuk kalung dengan desain merumbai seperti itu lebih cocok dikenakan dengan gaun tanpa tali. Aksesorinya tersebut menurut aku agak sedikit
bertabrakan, sedikit berkompetisi dengan garis gaunnya yang ada di sana sininya. Di situ juga ada detailnya kan ya. Jika kita melihat penataan gaya versi dari runway untuk gaun ini, bisa kita lihat di sini George Hobeika memilih rancangan desain perhiasan dengan garis minimal, dimana garis rancang dari perhiasan tersebut hanya lurus saja bertahta pada leher sang model. Meskipun itu bukan catatan yang besar dan itu hanyalah preferensi aku pribadi saja. Bagaimana kalau menurut kamu? Selain desainer internasional, Raline Shah juga tidak melupakan untuk memperkenalkan khasanah mode tanah air dengan mengenakan karya rancangan dari desainer Indonesia. Salah satunya ini yang pertama dari Hester Fong, desainer yang berbasis di Jakarta yang berasal dari Medan. Dan aku sangat menyukai kontras antara drama yang diberikan dari konstruksi siluet gaun ini dengan pilihan warna lembut. Ini nampak seperti warna biru Cinderella, dan bisa kita lihat di sini seperti catatan aku pada penampilan sebelumnya, dimana untuk kalung yang menjuntai ke bawah seperti itu akan lebih cocok dikenakan dengan gaun yang tanpa tali. Dan ini merupakan contoh nyata dari catatan aku di penampilan sebelumnya. Ini merupakan kalung Bulgari di mana warna-warni dari batu mulianya itu memberikan keseimbangan dan harmonisme antara gaunnya yang berwarna lembut, memberikan aksen yang cukup meriah untuk tampilan ini. Dan untuk tampilan terakhir dari Raline Shah di Cannes Film Festival 2023 kali ini, tidak hanya mencuri perhatian masyarakat Indonesia, tapi juga media-media internasional. Dia sangat bangga dengan anggunnya membawakan kebaya Indonesia. Ini merupakan kebaya karya dari Maison Baz Couture. Dan dengan juntayan dari kebayanya tersebut juga memperlihatkan detail pengerjaan kriya tingkat tinggi khas Indonesia. Dan unsur yang membuat penampilan ini menjadi semakin istimewa yaitu adalah dengan sentuhan sentimental ya, dimana di sini Raline Shah menggunakan batik. Aku tidak terlalu yakin apakah itu batik ataukah songket karena ini merupakan motif khas Palembang. Di video pendek pembahasan tentang penampilan Raline Shah ini mengatakan bahwa kain tersebut bukan merupakan batik tapi merupakan songket. Yang membuat aku bingung di sini adalah pertama aku bukan ahli dari wastra tradisional Indonesia ya, mohon dicatat. Yang kedua adalah aku berpatokan dengan menjadikan referensi dari media-media ternama ya, jadi bukan media abal-abal. Sekaligus Raline Shah juga dalam unggahannya di Instagram itu menggunakan tagar batik. Bagaimana kalau menurut kamu, apakah ini merupakan batik ataukah kain songket dari Palembang? Coba tinggalkan komentar kamu di bagian bawah supaya kita semua bisa belajar tentang wastra Indonesia. Mari kita beralih ke perwakilan Indonesia yang selanjutnya yang tidak kalah ditunggu-tunggu, yaitu adalah Cinta Laura. Dimana untuk kesempatan perdana dari Cinta Laura Kiel untuk melenggang di Cannes Film Festival 2023, ia mengenakan gaun karya dari perancang Indonesia yang bukan hanya harum namanya di tanah air, tapi juga di level internasional, Tex Saverio. Mengutip data dari konferensi pers yang dilakukan sebelum keberangkatan Cinta Laura Kiel, gaun ini terinspirasi dari tokoh mitologi yang salah satu yang paling terkenal di Indonesia, yaitu adalah Ratu Pantai Selatan. Banyak warganet yang mempertanyakan dari segi manakah ini ya, detail manakah ini yang menampakkan khas Ratu Pantai Selatannya begitu. Apakah hanya dari pemilihan warnanya saja yang bernuansa hijau atau bagaimana? Tapi menurut aku ini adalah penerjemahan yang sangat elegan dan sangat sesuai ya untuk helatan Cannes Film Festival. Karena jika kita merancang pakaian terinspirasi dari sesuatu, itu tidak harus selalu secara harfiah. Kita cukup mengambil elemen-elemen inspirasi yang bisa disematkan pada karya rancangan tersebut. Dan menurut aku ini merupakan interpretasi yang sangat sesuai dan sangat relevan dengan Cinta Laura. Utamanya dengan garis rancang gaunnya ini yang menampilkan sedikit sisi sensual dari Cinta Laura Kiel dengan siluet ramping pada bagian pinggang dan juga belahan yang cukup tinggi ya pada bagian kaki. Yang dengan pembawaan Cinta Laura di sini dia menampilkan otoritas dan juga kewibawaan seorang wanita. Terjadi juga perdebatan ya antara warganet itu merasa bahwa aksesorinya itu kurang gitu ya. Apalagi pada bagian kalungnya itu tidak ada, terasa kosong gitu bagian situnya, bagian lehernya. Apa maksud dari pemilihan elemen secara keseluruhan dari tampilan ini? Aku rasa sang penata gaya dan juga sang desainer di sini ingin tetap menonjolkan karakter Cinta Laura
Dengan karakter dan kepribadian Cinta Laura yang sudah cukup kuat, aku rasa mereka tidak ingin membuat tampilan ini tampak berlebihan dan tampak kewalahan. Pastinya mereka ingin mencuri perhatian, utamanya bisa kita lihat dengan detail aksen paillette yang dibubuhkan pada keseluruhan gaun lengkap dengan jubahnya. Rambutnya juga dibuat simple, makeupnya tetap kuat tapi tetap difokuskan pada satu bagian, yaitu pada bagian mata. Walhasil di sini karakter dari Cinta Laura dan juga karya rancangan dari gaun ini, dimana lagi-lagi dua-duanya itu cukup kuat ya, bisa tampil bersinergi tanpa tumpang tindih. Oke? Dan menurut aku itu merupakan strategi yang cermat yang menjadikan tampilan ini tetap elegan. Bagaimana kalau menurut kamu? Ada satu lagi perwakilan dari Indonesia, yaitu adalah Putri Marino, yang dimana dia mengenakan gaun rancangan dari perancang kutsuh Indonesia, Hyan Chen, yang lagi-lagi membelah opini dari warganet ini menjadi dua kubu, antara yang satu ini sangat menyukainya, tapi juga ada kubu yang merasa bahwa penampilan dari Putri Marino di sini terlalu sederhana, terlalu kosong. Tapi itu bagus ya menurut aku. Fashion atau penampilan yang baik itu yang benar-benar mengundang diskusi, apalagi dapat menimbulkan polaritas antara pro dan kontra. Berarti tampilan ini mencuri perhatian kita semua. Dan menurut aku lagi-lagi ya, di sini pengolahan tampilan dari Putri Marino juga merupakan siasat yang pastinya dibuat secara strategis. Tampilan Putri Marino di sini terinspirasi dari Ratu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Dia merupakan sosok wanita yang paling berpengaruh, utamanya pada masa kerajaan Majapahit. Dan jika kita ingin menelaah sebenarnya apa siasat yang berusaha diejawantahkan dari penampilan Putri Marino di sini, kita bisa lihat dari unsur filosofis dan juga sejarah dari kerajaan Majapahit, merupakan salah satu pusat peradaban dari Nusantara pada masanya, di mana teknik draping dari gaun ini berusaha untuk menonjolkan sisi kelembutan dari kaum perempuan. Tapi karena penampilan ini juga mengambil inspirasi dari salah satu sosok wanita terkuat di Nusantara ya, pastinya harus ada bagian yang menyimbolkan hal tersebut. Dimana kita bisa lihat di sini dituangkan pada bagian pinggang yang dibuat lebih berstruktur. Dimana bisa kita artikan itu merupakan perlambang dari kekuatan seorang wanita. Warna emasnya di sini juga mungkin bagi aku pribadi bisa aku artikan sebagai simbol dari kemakmuran, karena kerajaan Majapahit merupakan salah satu pusat peradaban bukan hanya di Nusantara tapi juga di Asia Tenggara pada masanya. Dan terkait dengan aksesori yang menjadi bahan perbincangan di sini yang terasa kosong, utamanya pada bagian leher, aku rasa di sini strateginya adalah juga untuk menonjolkan kehadiran dari sang pengguna busananya, yaitu adalah Putri Marino, dan juga garis rancang dari gaun yang dikenakannya. Menurut aku tampilan ini sangat glamor tapi juga sangat elegan dengan apa adanya. Dan aku pribadi tidak akan mengubah tampilan ini ya sama sekali. Bagaimana kalau menurut kamu? Dan ternyata bukan hanya dari kalangan pesohor tanah air saja yang mengenakan gaun rancangan dari desainer Indonesia, tapi juga di sini ada salah satunya aktris sekaligus model asal India, yaitu adalah Urvashi Rautela. Dia mengenakan gaun rancangan dari desainer asal Indonesia yang sudah go internasional, Hari Halim. Bisa kita lihat di sini rancangan dari Hari Halim yang khas, begitu dramatis, sedikit ada unsur fantasi dengan estetika yang sedikit mencerminkan estetika gotik. Tetap glamor, tapi bukan Hari Halim namanya kalau menciptakan gaun yang biasa-biasa saja. Konstruksi dari gaun rancangan Hari Halim di sini menurut aku sangat unik ya, dimana di situ tidak hanya menampilkan kontras antara lembut dan juga ketegasan saja, tapi juga penempatan dari aksen dekoratifnya tersebut sangat mencuri perhatian karena sangat berbeda. Dan utamanya juga sangat cocok dengan kepribadian dari sang pesohor di sini, dimana Urvashi di sini bisa mengimbangi karakter kuat dari gaun tersebut yang menjadikan gaun tersebut tampil sangat memukau menurut aku. Bagaimana kalau menurut kamu? Sangat membanggakan bukan bahwa begitu banyak kalangan pesohor dan juga dari pelaku industri kreatif, utamanya mode, yang berpartisipasi pada helatan Cannes Film Festival 2023 kali ini. Dan ini merupakan sebuah kemajuan yang sangat besar bagi Indonesia, utamanya bagi industri kreatif, untuk semakin diperhitungkan di jagat internasional. Semoga kedepannya kita bisa melihat lebih banyak lagi kalangan pesohor dan juga pelaku industri kreatif yang berasal dari Indonesia di ajang-ajang internasional. Kira-kira siapakah sosok selanjutnya dari Indonesia yang ingin kamu lihat di ajang internasional? Coba tinggalkan opini kamu di bagian komen.
Selain Indonesia, ada negara tetangga sahabat kita juga, yaitu dari Filipina, yang juga tidak ketinggalan untuk merayakan eksistensinya di panggung internasional. Salah satunya dari Miss Universe tahun 2015, yaitu adalah Pia Wurtzbach. Sebetulnya ada dua tampilan yang aku temukan dari Pia Wurtzbach. Yang satu dia mengenakan gaun hitam yang menurut aku biasa saja. Tapi mari kita berfokus pada gaun yang satunya lagi, yaitu adalah gaun yang berwarna merah. Ini adalah gaun rancangan dari desainer Filipina Mark Baumgartner, di mana Mark Baumgartner bekerja sama dan juga berkolaborasi secara sinergis dengan Pia Wurtzbach. Di sini menampilkan, mengejawantahkan glamorama kontemporer khas Asia. Konstruksi gaun ini benar-benar cantik ya, walaupun mungkin ini bukan gaun yang paling nyaman untuk dikenakan untuk di acara ini, karena kamu pastinya akan duduk dalam waktu yang cukup lama ya. Dari tampilan Pia Wurtzbach ini membuat aku sedikit berpikir bahwa begitu banyak bakat-bakat dari Asia utamanya yang selama ini mungkin kita belum ketahui dan kita lewatkan gitu saja karena perhatian kita begitu terfokus utamanya untuk mode, berkiblat pada mode-mode entah itu dari New York, Milan ataupun Paris. Kamu setuju? Selain itu juga ada seorang penata gaya selebriti, yaitu adalah Steven Doan. Dia mengenakan busana dari Michael Cinco. Dia juga adalah desainer dari Filipina, tapi dia berbasis di Dubai. Nama Michael Cinco sendiri bukan merupakan nama yang asing, utamanya untuk di helatan Cannes Film Festival. Karena di tahun lalu juga, Raline Shah itu mengenakan salah satu gaun rancangannya, gaun yang berwarna hijau, yang begitu memukau, yang begitu menarik perhatian. Dari tampilan Steven Doan di sini kita bisa lihat juga kepiawaian dari Michael Cinco dalam mengolah busana untuk pria. Namun, aku berharap ya bahwa ada sedikit yang berbeda karena menurut aku tampilan ini ya walaupun ada sedikit sentuhan flamboyan tapi bisa dibuat jadi lebih seru gitu ya. Untuk di siang hari tampaknya terlalu terkesan serius, terlalu terkesan kaku. Keselak. Aku membayangkan bagaimana jika Michael Cinco lebih banyak bermain dengan gaun organzanya di situ ya, yang tampak menerawang dengan lebih sedikit lapisan yang dikenakannya. Karena Steven Doan, kalau aku lihat dari Instagramnya, aku sudah melihatnya, aku sudah mengintip ya Instagramnya, dia memiliki bentuk tubuh yang dapat menunjang penampilan yang sedikit menerawang seperti itu. Jadi kenapa tidak? Ya nggak sih? Dan juga di sini ada wajah Asia dari negara tetangga lainnya, yaitu dari Kamboja, aktris Yoo Bin Shin, yang juga turut mengenakan gaun dari Michael Cinco. Lagi-lagi Michael Cinco mempertontonkan kepiawaiannya dalam membuat busana nan glamour. Gaun fantastis ini memiliki sentuhan fantasi khas negeri dongeng dengan warna biru yang trendy. Kita beralih ke wajah Asia selanjutnya, yang ini adalah sosok yang cukup banyak diminta ya untuk dibahas, yaitu adalah penampilan debut dari Crystal Jung. Dia mengenakan gaun rose gold dari Ralph Lauren. Jika aku berbicara jujur dan belak-belakan, ini merupakan tampilan yang bermain aman ya untuk tampil pertama kalinya. Tapi dengan tampilan glamour khas Hollywood klasik ini sangat memancarkan aura Crystal sebagai bintang film. Dan yang lebih cermatnya lagi adalah pemilihan gaun ini sangat sesuai. Yang kalau aku lihat dari pencahayaannya di sini, ini dilakukan pada malam hari yang semakin menonjolkan aura Crystal, di mana dia sanggup membawa estetika tersebut gitu ya dalam tampilannya, dan juga membuat tampilan gaun ini semakin menawan. Selain Crystal Jung, pastinya yang turut jadi perhatian di sini adalah Jennie Blackpink atau Jennie Kim. Ada dua gaun yang ingin aku jadikan sebagai referensi pembahasan dari Jennie Blackpink di helatan Cannes Film Festival 2023 kali ini, yaitu adalah gaun dari Shu Shu Tong dan juga Chanel Haute Couture. Bisa kita lihat di sini ada benang merah. Tampilan dari Jennie Blackpink ini berusaha untuk menampilkan gaya khas bangsawan. Jennie pun bisa mengejawantahkan aura tersebut dalam dirinya. Dua tampilan ini sempurna, sangat sempurna untuk helatan ini. Tapi sejujurnya untuk kali ini aku mengharapkan sedikit perbedaan, sedikit variasi dari Jennie Blackpink. Karena jika kita lihat dari gaya keseharian dan juga gaya manggung, visual, gaya pribadi Jennie dan juga karakter dari Jennie ini sebetulnya multidimensi. Dia ini adalah seseorang yang
sanggup untuk mengeksekusi berbagai macam estetika, tidak hanya satu estetika ini saja. Dan justru hal tersebut merupakan potensi bagi Jennie Blackpink untuk dapat tampil sebagai fashion icon yang aku harap juga dapat semakin muncul dari Jennie Blackpink. Selain itu juga di sini pemilihan warnanya juga cenderung sama. Aku rasa juga Jennie Blackpink lebih dari sekedar hitam dan putih saja. Aku tahu bahwa penampilan dari seorang selebriti, apalagi seorang idol begitu ya, itu sangat-sangat diperhitungkan, dan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dari 1-2 pihak saja, tapi dari berbagai pihak. Apalagi Jennie ini merupakan wajah dari rumah mode Chanel. Ya, tapi aku harap pihak-pihak tersebut dapat melihat berbagai potensi dari Jennie yang sebetulnya bisa mengeksekusi berbagai macam estetika gaya. Tidak hanya satu jenis gaya saja, tapi berbagai macam gaya. Kamu setuju? Yang tidak kalah menyimpan begitu banyak potensinya yaitu adalah girl group aespa. Koreksi jika aku salah, ini merupakan penampilan pertama dari K-pop group yang hadir sebagai grup di Cannes Film Festival 2023. Benar begitu? Sangat membanggakan pastinya. Ini merupakan sebuah pencapaian khususnya untuk industri hiburan Asia. Tapi mari kita fokus pada penampilan mereka yang di sini aku sangat menjunjung tinggi nih ya, bagi aku sendiri untuk ekspresi individualitas. Menurut aku di sini semua member dari aespa, Karina, Ningning, Winter, Giselle tampil menawan. Tapi menurut aku kurang ada benang merahnya. Ini mungkin juga adalah kekurangan dari pengetahuan aku tentang sejarah gaya mereka, begitu ya. Tapi aku tidak menangkap apa sebenarnya ingin disampaikan oleh girl group aespa di sini. Statement apa yang ingin dihadirkan oleh mereka di sini. Aku rasa mereka bisa tampil tetap sebagai dirinya masing-masing, karakternya masing-masing, tapi juga tetap kohesif sebagai sebuah grup dengan satu tema besar untuk semakin menegaskan bahwa ya, kita adalah K-pop group pertama yang hadir di Cannes Film Festival. Dan di sini aku kembali mempertanyakan tentang palet warna hitam dan putih. Karena di tahun 2023 ini tampaknya begitu banyak helatan bergengsi dunia ini yang terobsesi dengan hitam dan putih. Ada apa itu? Ada banyak hal dari segi warna, desain yang bisa dijelajahi agar mereka bisa tampil tetap seru sesuai karakternya masing-masing, tapi tetap kohesif sebagai sebuah grup. Bagaimana? Kalau menurut kamu? Glamorama Cannes Film Festival 2023 semakin mempuncak, utamanya dengan tampilan yang satu ini. Ini adalah tampilan dari Elsa Hosk. Dia mengenakan gaun haute couture mignon dari Viktor & Rolf. Ini dari koleksi Spring Summer 2023. Tampilan ini mendorong, memberikan standar baru untuk tampilan khas karpet merah. Menurut aku sangat berani, tapi juga menurut aku tetap sangat pantas untuk dikenakan di helatan seperti ini. Banyak yang mempertanyakan koleksi semacam ini dari Viktor & Rolf ini akan dikenakan kemana. Tapi sudah banyak yang membuktikan bahwa gaun-gaun dari Viktor & Rolf ini bukanlah sekedar gimmick semata, tapi juga memiliki nilai artistik. Aku tidak akan memilih busana terbaik atau terburuk di video kali ini, tapi jika aku harus memilih busana yang paling aku suka, pasti aku akan memilih busana dari yang dikenakan oleh Elsa Hosk ini. Karena tampilannya begitu berbeda, begitu segar, begitu tidak terduga. Apakah kamu berpikiran hal yang sama? Keberagaman juga menjadi salah satu kunci dari serunya ajang helatan karpet merah Cannes Film Festival, termasuk bagi mereka yang mengenakan hijab. Di sini ada Raudah Mohammed yang mengenakan gaun dari Robert Moon. Sebagai seseorang yang menggunakan hijab, di sini dia tampil berani mengambil resiko. Dia juga membuktikan bahwa seorang yang menggunakan hijab juga bisa tampil fashion forward. Tidak tampil monoton begitu-begitu saja. Bisa tampil penuh glamorama dan dramatis seperti yang lainnya. Tapi sayang sekali untuk di tahun ini, sosok yang paling aku nanti-nantikan yaitu adalah Cate Blanchett. Dia tidak begitu membuat aku terpukau. Entah mengapa, aura dari sang aktris di tahun ini tidak seperti di tahun-tahun sebelumnya. Ini adalah salah satu indikasi yang berasal dari opini pribadi aku ya, bahwa Cate Blanchett tidak cocok dengan Louis Vuitton. Dan ini bukan karena aku tidak menyukai busana-busana karya dari Louis Vuitton. Jika kita menilai dari luarnya saja, aku bisa akui bahwa dua gaun ini secara estetika sangat bagus tampilannya. Tapi tampilan tersebut sebatas hanya luarnya saja.
kita tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Aku tidak tahu apakah kerjasama antara Cate Blanchett dan Louis Vuitton ini datang dari lubuk hati yang terdalam atau hanya sebatas bisnis. Karena aku tidak melihat chemistry atau kecocokan dari sang pesohor dengan brand ini yang tampak tidak menghasilkan percikan. Percikan yang biasanya aku lihat jika dia mengenakan Armani Privé ataupun Schiaparelli. Aku sama sekali di sini tidak meragukan kepiawaian, kehandalan dari status Louis Vuitton sebagai rumah mode kenamaan dunia. Tapi jika aku bisa analogikan, ketika kamu bisa berkencan atau menjalin hubungan dengan seseorang yang tampilan fisiknya begitu rupawan, tapi fisik nan rupawan itu bukanlah segalanya. Apalagi bukanlah yang menentukan kebahagiaan dan kecocokan kita pada orang tersebut. Kira-kira itulah merupakan analogi yang aku bisa sederhanakan jika kita memilih sebuah brand. Jadi kita tidak hanya bisa memilih sebuah brand hanya karena namanya saja, statusnya saja. Ada satu hal yang ingin aku bahas bersama kamu semua pastinya, yaitu adalah rumah mode Balenciaga yang tampak begitu bersikeras ingin kembali diterima lagi ke kancah dan peta mode dunia. Dan busana dari Balenciaga ini beberapa kali dikenakan oleh Michelle Yeoh, salah satu tokoh prolific di tahun ini karena dia juga baru saja memenangkan Academy Awards. Apakah kamu menyadari hal tersebut? Yang mungkin di sini adalah salah satu upayanya untuk meredam kontroversi yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu. Jika menilai secara netral tanpa embel-embel kontroversinya pada masa lalu dan lain sebagainya, aku akui bahwa tampilan dari Balenciaga yang dikenakan oleh Michelle Yeoh ini tampak sangat memukau, tampak sangat glamor, dan aura dari Michelle Yeoh tampak sangat menyeruak, di mana itu menandakan, mengisyaratkan dari kenyamanan antara brand dan juga sang pesohor. Tetapi opini tentang Michelle Yeoh dan Balenciaga ini akan aku kembalikan kepada kamu untuk didiskusikan di kolom komentar di bawah. Dan dengan ini pembahasan dari penampilan Cannes Film Festival 2023 akan aku tutup. Aku tahu mungkin ada begitu banyak look yang mungkin kamu harapkan untuk bisa didiskusikan pada video kali ini. Tapi sekedar informasi saja, ini merupakan sebuah proses editorial, sebuah istilah untuk seleksi topik dan pembahasan yang kerap dilakukan juga oleh media-media fashion. Karena ada ratusan tampilan dari helatan yang berlangsung selama seminggu lebih ini, dan aku hanya memilih beberapa saja, bukan karena dari sekedar bagus atau tidaknya saja, tapi apakah tampilan tersebut dapat membuat kita berdiskusi? Apakah ada makna yang dapat aku berikan untuk kamu semua yang menonton video aku kali ini? Karena bisa dibayangkan betapa membosankannya video berdurasi 10 menit lebih, isinya hanya puja-puji manis saja, tanpa substansi yang bisa mengembangkan hasanah pengetahuan kamu. Maka dari itu, semoga hal tersebut dapat dimaklumi dan dapat dimengerti juga. Khususnya, karena dengan segala kerendahan hati aku menyadari bahwa ada keterbatasan sudut pandang. Maka dari itu, ini adalah saatnya untuk kamu yang menonton video aku hingga detik kali ini untuk memberikan pendapat lewat kolom komentar di bawah. Kira-kira penampilan siapa saja dari video bagian pertama ataupun bagian kedua, ataupun yang tidak ada di bagian pertama maupun kedua, yang perlu dibahas lebih lanjut. Berikan alasan kamu dan mari kita berdiskusi. Jangan lupa untuk like dan share video aku kali ini agar aku dapat mengetahui jenis video seperti apa yang kamu sukai. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu selalu update dengan berita, informasi, sejarah, dan bubu-bubu gosip seputar dunia fashion hanya di YouTube channel aku, Fendi Fashion Flash. Sekali lagi, terima kasih yang sebanyak-banyaknya ingin aku ucapkan bagi kamu yang sudah datang dari Instagram dan TikTok aku. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi kamu yang sudah bersedia untuk berdonasi untuk channel ini. Karena dengan dukungan kamu, aku dan channel ini bisa terus memproduksi konten-konten yang semoga bermanfaat, yang semoga bisa terus meningkat kualitas kontennya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Have a nice day and bye-bye.